angka kematian anak, balita terutama, bawah 5 tahun itu hanya 2, pneumonia dan diare. Mungkin masyarakat berpikir takutnya itu berkelanjutan sampai dia besar sehingga kakinya padahal enggak gitu. Makanya enggak boleh lagi dibedong. Makin dekat HPL nih, aku tuh semakin banyak mencari tahu tentang bagaimana mengasuh anak ya, vaksin apa aja yang harus dipenuhi dan juga menjadi seorang orang tua baru tuh benar-benar cari informasi banyak banget. Tapi banyak sekali di media sosial baik TikTok, Instagram dan lain-lain itu tuh banyak yang bikin nakutin. Ada penyakit ini, penyakit itu buat anak. Nah sekarang aku datangkan ahlinya, ini ada Dokter Melia Yunita atau Dokter Lia, ya, dokter spesialis anak ini ya. Ya. Selamat datang dok, terima kasih ya sudah memenuhi undangan saya ke sini. Terima kasih juga udah diundang Grita. Hari ini kita akan berbicara tentang anak. Ya. Karena saya mau punya anak, jadi saya mau belajar banyak tentang anak. Oke, nah dokter ini praktek di Eka Hospital di Cibubur ya, yang benar ya? di Cibubur di kota wisata. Kenapa akhirnya memilih spesialis anak? Kan yang aku baca mungkin sebelumnya pengen jadi spesialis kulit ya? Iya benar. Mami itu. Waktu itu aku jadi dokter umum, lulus kan. Dokter umum aku bingung nih mau ngapain nih. Terus dokter umum mau sekolah lagi, mau kerja, mau ngapain gitu. Saya pas waktu agak selah gitu, aku kerja di klinik kecantikan gitu awalnya. 1 tahun tuh aku dapat di situ. Terus aku ke Papua PTT. PTT tuh kayak kerja wajib gitu ya untuk dokter umum pada saat itu. Aku PTT. Nah, mindsetnya adalah setelah PTT aku mau sekolah jadi dokter kulit. Karena pengennya yang cantik-cantik, yang bersih-bersih gitulah ya waktu itu. Tapi setelah aku ke PTT itu di Papua, di Sorong tepatnya. Terus ternyata pasien-pasien yang aku temui sehari-hari anak-anak. Dan memang pada saat itu kondisinya nggak terlalu bagus, banyak anak dengan gizi buruk, anak dengan malaria, HIV, AIDS segala macam itu banyak banget di sana. Nah di situ aku pikir kok aku nggak bisa lakuin banyak hal untuk mereka dengan ilmu yang aku punya sekarang sebagai dokter umum gitu. Terus kayaknya gimana kali ya Tuhan merubah gitu dari yang dokter kulit, terus aku mau jadi dokter anak gitu. Nah terus selesai PTT aku balik ke Jawa, aku coba untuk daftar, gak keterima gitu. Di Jakarta. Aku 4 kali daftar untuk jadi spesialis anak, yang keempat baru akhirnya keterima. Wih. Kekeh pokoknya kalau nggak dokter anak nggak mau gitu. Oh gitu? Iya. Wah sayang anak banget nih berarti ya. Tapi emang kayaknya dokter anak tuh tipe-tipenya, emang setiap dokter spesialis kan tipe-tipe beda-beda ya. Kalau dokter anak tuh kayaknya cheerful, terus happy. Umurnya panjang kayaknya. Umurnya panjang. Soalnya harus ketemu anak-anak banyak kan, harus ngambil hatinya ya. Iya. Beda, soalnya ada dokter spesialis mana yang kayak sama nih, ini semua kayak gini semua gitu. Kalau dokter anak tuh kayak harus ketawa terus gitu ya dok ya. Benar. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke intinya nih, aku pengen tanya sebenarnya ini kan mungkin orang awam juga nggak tahu ya dok ya. Sebenarnya tuh bisa dispesifikasikan anak itu tuh yang boleh ditanganin oleh dokter anak tuh di usia berapa dok range-nya? Oke. Jadi kalau menurut WHO yang disebut anak itu dari bayi baru lahir usia 0 hari sampai umur 18 tahun. Ya 17 tahun, 11 bulan, 29 hari lah ya, itu masih ranahnya dokter anak. Oh gitu. Begitu 18 udah pindah ke penyakit dalam. Gede juga ya? Iya gede juga emang. Makanya kalau ada pasien-pasien yang umurnya nanggung-nanggung 15 ke atas, apalagi kalau yang bongsor-bongsor ya, kadang lebih gede dari aku, mereka lebih tinggi dari aku gitu. Mereka bilang, dok ini emang aku masih harus kesini ya? Aku tadi antri di depan aja tuh bayi-bayi semua. Iya. Aku paling gede di sini deh. Malu aku di sini katanya. Berarti kalau anak SMA, SMP gitu kalau misalkan sakit yang mungkin kayak radang atau apa itu tetap ke dokter anak ya berarti ya? Selama dia 18 tahun ke bawah. Oh gitu, anak. aku baru secara tahu juga umum sih. Ya, secara legal itu dokter anak. Oke, setelah itu baru ke dokter internis. Ya, kita lanjutin ke internis. Internis itu berarti spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Iya, betul ya. Penyakit dalam. Oh, oke, berarti dokter anak ini bisa dibilang spesialis penyakit dalamnya anak-anak. Iya, benar, penyakit dalam untuk anak-anak gitu ceritanya. Oh, oke. Berarti nanti kalau mau sekolah lagi ada sub-subnya lagi tuh. Iya, benar, dokter anak
ada kalau mau sekolah ada lagi tuh bagian pernafasan, bagian lambung, pencernaan, kayak penyakit dalam juga begitu. Mereka punya sendiri-sendiri kan, spesialisnya. Panjang lah kalau mau belajar ya dokter ya. Oke, nah kita sekarang bahas tentang anak nih ya, mungkin dari yang baru lahir. Nah saya pernah dengar atau pernah dikasih tahu sama teman saya nih dok ya, katanya bayi baru lahir tuh sampai nanti anak-anak lah ya, berarti 18 tahun itu ada 52 vaksin, bener nggak sih dok? Saya sampai, gue harus 52 kali bolak-balik gitu kalau punya anak. Serumit itu nggak sih dok sebenarnya? Mungkin jumlah suntikannya kali ya, karena kalau jenis vaksinnya, aku tadi juga ngitung-ngitung, kayak nggak sampai deh kalau untuk jenis vaksin 52 kayaknya enggak. Tapi kalau jumlah suntikan, karena kan masing-masing vaksin beda-beda. Ada misal kalau BCG mereka cuman butuh 1 kali suntik. Tapi kalau kita ngomongin DPT harus 5 kali. Jadi tergantung vaksinnya apa. Nah, kayaknya kalau di jumlah suntikan mungkin nyampe deh 50-an ya. Tapi bisa kalau nyampe, jenis kalau jenis enggak ya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kamu 52 kali bolak-balik. Karena kan bisa dikombin. Ada yang kita sebut imunisasi ganda. Jadi sekali datang disuntik mungkin 2 atau 3 gitu. Tapi kan orang-orang juga kadang pada takut gitu. Kalau aku nawarin, Bu hari ini vaksinnya 2 ya, suntik nih paha kiri, paha kanan. Nggak usah dok, 1 aja. Mereka maunya malah balik lagi besoknya. Takut, karena sebenarnya nggak apa-apa. Emang udah ada penelitiannya juga kan kalau kayak gitu ya. Oke, berarti nggak sebanyak itu ya. Jadi berapa dok? Soalnya saya lihat juga ada beberapa mungkin sumber ya yang wajib itu tuh 8 atau 11, saya nggak tahu yang benar tuh yang mana sebenarnya. Begitu lahir berapa sih vaksin yang sebenarnya wajib untuk disuntikan ke anak? Oke, jadi mungkin harus diluruskan dulu Grita, masalah istilah wajib dan tidak wajib. Karena sebenarnya dari kita, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun dari Kemenkes tidak pernah bilang bahwa ini yang wajib, ini yang tidak wajib, itu nggak ada. Yang ada adalah ini imunisasi dasar, biasanya diberikan di usia 1 tahun pertama. Artinya dasar itu ya yang pertama kali dikasih gitu. Kayak misal BCG itu usia 1 bulan. Bayi baru lahir dulu kali ya, ada hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir, kemudian ada vaksin polio tetes sebelum bayi itu pulang, itu yang biasanya dikasih di awal tuh. Kemudian umur 1 bulan ada BCG, nanti umur 2 bulan barulah tuh ada beberapa, ada DPT, ada PCV, ada rotavirus. Itu akan diulang tuh, DPT, PCV, rota tuh diulang kurang lebih 3 kali. Habis itu 9 bulan ada campak. Nah, kemudian selesai tuh 9 bulan itu adalah imunisasi dasar. Nah, setelah umur 1 tahun ada yang namanya imunisasi lanjutan atau booster. Contohnya tadi aku sempat sebut PCV, dia diberikan 3 kali. Ada booster di umur 1 tahun. Harus boosternya? Harus booster. Gitu. DPT diberikan 3 kali. Akan ada booster di 18 bulan. Ada booster lagi umur 5 tahun. Jadi nggak ada yang namanya wajib nggak wajib gitu. Jadi jangan salah paham gitu. Mungkin yang masyarakat kita tahu wajib itu adalah yang di puskesmas atau yang difasilitasi oleh Kemenkes yang bisa masyarakat dapatkan secara gratis. Oh, berarti ada gratisnya juga? Yang basic gratis tuh berarti? Itu gratis semua. BCG, hepatitis B, polio, DPT, PCV, rota, campak 9 bulan itu gratis. Jadi dulunya sih nggak sebanyak itu gitu. Maksudnya kita bersyukur pemerintah semakin mengupdate dan semakin mensupport untuk pemberian vaksin ini. Kayak mungkin PCV, rota tuh mungkin dulu belum ada. Sekarang baru ada kan ya? 2022 lah baru mulai masuk di program pemerintah di Posyandu. Kemudian HPV, kanker rahim, itu mahal banget itu kalau kita sendiri. Dulu nggak ada, sekarang mulai ada. Itu jadi, buat anak kecil juga? HPV ya, kanker rahim mulai usia 9 tahun. Oh 9 tahun, iya. Jadi maksud aku semakin banyak kok yang di cover oleh pemerintah. Jadi masyarakat jangan takut gitu, mahal, enggak kok, pemerintah kasih gratis gitu. Berarti HPV itu bisa di umur anak 9 tahun bisa ke puskesmas juga? Nah, HPV kita masukkan ke program bulan imunisasi anak sekolah pada saat mereka SD.
biasanya akan datang ke sekolah-sekolah. Oh, oke. Itu masuk di program sekolah. Oke, tapi gratis ya? Gratis, udah mulai, udah banyak pasienku dapat. Wah, mantap. Oke, tapi kan ini tadi ada beberapa jenis tambah vaksin ya, ada rotavirus, ada pneumonia, PCV dan juga HPV gitu ya. Ini baru berarti ya 2022 ya? Baru tambahan yang masuk ke pemerintah ya. Kalau yang dari jadwal IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah ada sejak bahkan sebelum 2020 pun ada. Cuman yang gratis di pemerintah memang baru sekitar tahun 2022 itu. Nah itu kenapa dok? Kalau dari sisi pemerintah nih, apa karena jumlah pneumonia di Indonesia sekarang meningkat untuk anak-anak? Jadi kita punya data gitu bahwa angka kematian anak, balita terutama, bawah 5 tahun itu hanya 2 yang nangkring nomor 1, nomor 2 sebagai penyebab kematian adalah pneumonia dan diare. Diare? Yes, pneumonia dan diare itu dari tahun ke tahun gonta-ganti aja. Tahun ini pneumonia nomor 1, diare nomor 2. Tahun besoknya diare nomor 1, pneumonia nomor 2. Nah, si PCV, PCV itu vaksin untuk pneumonia. Rotavirus yang itu juga tambahan, dulunya nggak ada, itu juga untuk diare. Jadi ada data penyebab kematian ini, pemerintah berusaha menurunkan angka kematian dengan kasih vaksin gratis. Nah ini kan kalau kayak pneumonia gini kan saya lihat TikTok tuh ada beberapa kasus ya dok ya untuk anak gitu ya yang gagal nafas dan segala macam. Nah sebenarnya pneumonia itu apa sih dok? Pneumonia itu infeksi paru sebenarnya. Mungkin kalau orang awam bisa sebut radang paru, infeksi paru ya. Penyebabnya macam-macam. Bisa bakteri, infeksi, bisa infeksi virus, bisa bakteri, bisa jamur, banyak. Tetapi sebenarnya ada faktor-faktor resiko yang menyebabkan seorang bayi atau seorang anak lebih rentan untuk kena pneumonia. Yang pertama adalah satu, lingkungannya perokok atau tidak. Ya, perokok itu sangat-sangat berpengaruh, asap rokok terutama itu berpengaruh ke bayi. Kita tahu kalau ngomongin bayi, ya mereka bayi semuanya ya organ-organnya masih dalam tahap pengembangan lah ya, belum matur. Fungsinya belum sempurna, anatominya pun berbeda dengan kita. Saluran nafas mungkin kita ngomongin yang hal simpel deh, diameter. Diameter saluran nafas mereka pasti jauh lebih kecil dibanding kita. Sehingga misal ada lendir deh, sedikit aja di situ, itu akan sangat mempengaruhi airway-nya. Nanti coba lihat deh bayi baru lahir kadang-kadang orang tua panik, "Dok kok grok-grok ya? Kok napasnya grok-grok? Kok kayak banyak upilnya? Kok dia kayak pilek gitu." Padahal dia baik-baik aja. Itu lebih karena sekret atau lendir yang berlebihan di saluran nafas yang mungkin buat kita tidak bermasalah karena diameter kita lebar. Begitu diameternya menyempit itu akan langsung menimbulkan suara grok-grok. Nah, demikian juga dengan pneumonia, itu infeksi paru. Semua saluran nafasnya dia diameter segala macam masih sempit-sempit. Jadi kalau ada masalah di situ akan sangat berbahaya. Gitu. Pneumonia makanya vaksin PCV itu diberikan awal banget umur 2 bulan karena angka kejadian tinggi di umur-umur itu. Jadi jadwal imunisasi itu ada backgroundnya sebenarnya. Kenapa campak 9 bulan? Kenapa BCG umur 1 bulan? Itu semua ada evidence base-nya, ada data ilmiahnya gitu. Demikian juga dengan pneumonia tadi, karena angka kejadiannya banyak di bayi dan kita anggap mereka sistem imun belum bagus, sehingga virus bakteri yang sama kalau kena ke anak 5 tahun mungkin manifestasinya cuma batuk pilek biasa, lari-lari, happy-happy. Tapi begitu kena ke bayi karena mereka nggak bagus imunnya, mereka merespon secara berlebihan sehingga menjadi berat infeksinya. Bisa demam, batuk pilek, nafasnya cepat, ngos-ngosan, nafasnya bunyi, sesak nafas, dan itu semua akan bikin dia jadi nggak oke intake nutrisinya. Gimana dia mau nenen, mau ngenyot payudara ibunya kalau dia mau napas aja susah? Gimana dia mau bisa minum kalau nafas aja susah? Sehingga sedih sih kalau lihat anak-anak bayi-bayi pneumonia ini, apalagi kalau misal udah tahu faktor resikonya karena ada lingkungan perokok, terus kita berusaha mengedukasi, terus ternyata berulang lagi 1 bulan kemudian dirawat lagi dengan penyakit yang sama. Itu kita tahu bayi itu kan fase pertumbuhan, berat badan, nutrisi terus kita bagusin lah, fase emas, usia emas, 1000 hari pertama kehidupan tuh kita mungkin udah pernah dengar.
jangan sampai ada kejadian-kejadian yang menghambat mereka di situ gitu. Demikian juga dengan pneumonia ini, gimana dia mau naik berat badannya bagus kalau sakit terus nanti ngerasain banget Grita, naikin berat badan bayi itu susah, naik bagus sekilo, sakit turun 500 gram, kayak balik lagi ke awal, baru mulai naik sakit lagi, jadi sedih. Jadi gisinya akan jadi gizi buruk, padahal kita juga tahu gizi yang nggak bagus, gizi buruk itu akan memperberat kondisi pneumonianya dan memperlama penyembuhan, jadi kayak nggak kelar-kelar gitu, muter-muter itu doang gitu. Makanya imunisasi ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih aware dengan itu, bisa jadi mencegah kan lebih baik ya daripada mengobati. Iya, apalagi gratis kan nih, informasi penting nih ya. Yes. Oke, nah tapi aku pernah dengar juga nih, ini mungkin bukan bayi ya, emang bener ya kalau misalkan salah satu faktor itu bisa karena si anak ini atau bayi ini tuh terlalu sering di AC. Oh, enggak sih sebenarnya. enggak. Apa AC-nya ada bakteri kali ya? Iya. Teman saya itu, Dok. Anaknya pneumonia, kenapa kata dokternya terlalu banyak di AC? Enggak, jadi mungkin gini ya. Aku geli malah. Jadi mungkin kalau AC itu mungkin kita bicaranya suhu dingin. Iya. Suhu dingin. Ada juga yang bilang gini nih, ngomongin dingin, RS, minum RS bikin batuk pilek gitu kan, ada kan? Sebenarnya itu tidak. Pada saat anak itu baik-baik saja, sehat-sehat aja, dia mau pakai AC nggak masalah. Cuman kita harus perhatikan, itu AC bersih nggak? Kapan terakhir dibersihin? Kapan terakhir dicuci? Ya, karena kalau AC itu kotor atau mungkin kipas angin yang berdebu itu kan dia begitu dinyalain kan debunya kemana-mana ya. Nah kadang-kadang pada kondisi anak tertentu, misal dia sensitif, dia ada riwayat alergi mungkin dari orang tuanya yang alergi debu kayak atau apa ya. Nah si debu ini akan membuat sekret atau produksi lendir dari saluran nafas si bayi ini akan bertambah. Gitu loh. Mungkin kalau mau mengkaitkan AC dengan pneumonia itu kayak jauh banget sepanjang gitu aku itu mikirnya. Ya? Logika aku gitu juga ya? Harus panjang gitu. Tapi enggak lah. Enggak lah ya. Oke, nah pneumonia ini tuh untuk di bayi ini gejala seperti apa sih, Dok? Kayak mungkin jadi sesak nafas atau segala macam. Karena kemarin ada beberapa yang aku lihat VT di TikTok nih, ada yang cuma 2 hari akhirnya dinicu, akhirnya meninggal gitu. Oh oke. Kalau NICU itu kan neonatal intensive care unit. Berarti semua yang masuk NICU adalah bayi usia 0 sampai 28 hari, Grita. Oke, berarti baru ini ya makanya disebutnya NICU, neonatal. Periode neonatus adalah bayi baru lahir sampai 28 hari. Berarti kalau kamu sebutnya NICU, asumsiku langsung ini bayi newborn nih. Dan bayi newborn pasti kita mikirnya udah sangat berbeda dengan bayi. Kalau bayi itu mulai 1 bulan, 1 bulan sampai 1 tahun itu bayi, 0 sampai 28 hari itu newborn, neonatus. Nah, kalau kita udah ngomongin NICU, itu udah sangat berbeda situasinya. Dokternya pun ada yang khusus NICU. Dia resiko untuk penyakit berat ya, mau pneumonia, mau apapun itu pasti sangat tinggi. Seperti yang aku bilang, mungkin yang sering terjadi bayi-bayi newborn ini ketularan kakaknya biasanya. Dia punya kakak yang udah sekolah, kakaknya batuk pilek di sekolah, si bayi ini ketularan gitu. Padahal kan dia belum vaksin. Tadi kita ingat vaksin PCV itu umur 2 bulan. Ya kan? Jadi dia tidak punya proteksi sama sekali. Jadi memang hati-hati banget kalau punya bayi newborn. Jadi aku suka bilang ke bayi-bayi yang baru lahir nih, yang di rumah sakit, aku suka bilang nanti kalau pulang hati-hati ya, aku bilang gitu. Jangan banyak yang jenguk. Jangan boleh itu orang-orang cium-cium, gendong-gendong. Kita nggak tahu mereka itu dari mana. Mungkin ada yang lagi jenguk abis ngerokok di luar, semua nempel tuh asap rokok, abis itu dia gendong bayinya menghirup asap rokok itu, ya udah sakit ya. Dan itu banyak kejadiannya, Grita. Jadi hati-hati ya, nanti kalau kamu lahiran. Berarti bener ya, Dok, ya, yang nggak boleh dicium-cium. Itu tuh buat menghindari penyakit itu gitu banyak ya. Banget penyakit yang bisa transfer hanya dari droplet gitu ya, dari nempel di baju kita gini. Jadi hati-hati. Kita aja dokter coba deh kalau mungkin pada suka perhatiin kan selalu ada alkohol ya. Aku tuh tangan aku tuh sampai nggak karu-karuan bentukannya karena alkohol terlalu sering kena. Setiap ganti pasien cuci, karena jangan sampai ini transferin ke mereka gitu. Jadi hati-hati, banyak banget yang datang
masih fase newborn, 28 hari belum beres, datang dok, anakku batuk pilek, anakku grog-grog, pasti habis dijenguk, aku bilang gitu. Iya kemarin, atau mungkin habis ada acara keluarga harus ikut, gitu-gitulah. Hati-hati ya pokoknya. Berarti di rumah aja bener ya? Di rumah aja. Soalnya saya juga kemarin sempat baca juga kayak kenapa sih kok bayi nggak boleh pergi selama 40 hari gitu ya? Berarti selain mitos kenapa-napa, ternyata mitosnya adalah bukan mitos, faktanya takut terkena penyakit dari luar. Menjaga aja karena dia belum ada vaksin segala macam. Belum ada vaksin, imunnya nggak bagus, gampang banget kena sakit. Jadi hati-hati. Oke, ntar saya kasih kaca aja deh di kamarnya ya. Bisa ditulis, boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Kalau memegang berarti membeli. Beda lagi ya. Oke, nah ini kan berarti kita mungkin bahas setelah newborn ya, berarti setelah 28 hari ya. Nah kalau misalkan kayak akhirnya amit-amit sakit pneumonia gitu, dikasih antibiotik atau apa dok kalau anak kecil gitu? Nah tergantung, pneumonia itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, banyak penyebabnya. Kalau ternyata dia hanya virus, bukan hanya ya. Kalau dia karena virus, ya berarti mungkin tidak perlu kita berikan antibiotik. Karena namanya antibiotik adalah antibakteri. Artinya hanya diberikan pada saat kita mencurigai infeksi bakteri, apapun itu, mau pneumonia, mau diare, mau apapun. Kalau dia bakteri kita akan kasih. Kalau enggak, kita enggak boleh kasih. Hati-hati tuh ya, antibiotik ya. Kayak kacang goreng, suka beli sendiri gitu. Oke, berarti tergantung kayak gimana dan itu pakai cek darah atau apa dok? Iya, biasanya kalau untuk menegakkan diagnosis pneumonia, seorang dokter pasti kan tanya dulu, ngobrol dulu kan, gejalanya apa. Kita sebutnya anamnesis gitu. Kita nanya, sejak kapan Bu batuknya, demamnya kapan, suhunya berapa, berespon nggak dengan parastamol, kemudian masih bisa makan minum nggak gitu, kayak cerita dulu. Setelah anamnesis, kita pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya kita periksa kondisi anaknya, kita hitung napasnya 1 menit berapa, itu penting loh, hitung napas. Ini Grita mesti tahu kayaknya. Mau punya bayi kan, jadi gimana, dok? Jadi kapan kita mencurigai seorang bayi yang batuk pilek, kita sebut sebagai nafas cepat. Karena nafas cepat adalah salah satu gejala pneumonia gitu. Jadi kalau dia bayi 0 sampai 1 bulan, kita hitung napasnya 1 menit, dia biasanya tidak boleh lebih dari 60 kali per menit. Banyak juga ya dok? Hitungnya, oh iya mereka cepat kalau napas. Beda sama kita. Standarnya berapa dok? Itu dia tidak boleh lebih dari 60. Tapi biasanya berapa kalau nggak sakit? 40, 30 gitu. Banyak ya? Iya, mereka lebih banyak dari kita. Iya, waktu napasnya. Papa saya COVID tuh kayak 32 dia udah sesak nafas banget. Iya, karena kalau dewasa 15-20. Oh jauh ya bedanya, aku baru tahu. Makanya aku bilang bayi, anak sama dewasa itu beda gitu loh. Mereka fungsi-fungsi organnya semua berbeda, nafas berbeda, denyut jantung ya beda gitu. Nah kita balik ke nafas 60 0 sampai 1 bulan 60, 1 bulan sampai 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 50. Ya. Kemudian di atas itu 1 tahun sampai usia 5 tahun itu dia 40. Nah ngitungnya harus 1 menit full ya, jangan 15 detik dikali 4. Karena bayi itu nafasnya nggak teratur. Mereka nanti kamu perhatiin deh, bayimu waktu lahir kan kadang dia nafas diem aja, sampai bingung ibunya kok diem aja gitu. Tiba-tiba cepet nafasnya gitu. Jadi hitung 1 menit. Kalau dia tadi melebihi angka-angka itu, kita menyebutnya nafas cepat. Hati-hati, karena itu salah satu tanda awal bayi pneumonia. Itu termasuk tanda bahaya sih yang aku suka edukasi ke pasien. Kalau misal ada pasien batuk, pilek, demam, aku pulangin misal ya, udah pikir oh Bu ini masih aman, boleh pulang. Tanda bahayanya ini ya Bu. Nah salah satunya hitung nafas. Orang tua kan gampang kan ya, harusnya bisa gitu kok cuman ngitung nafas gitu. Jadi tandanya itu pemeriksaan fisiknya hitung nafas, kemudian pasti mendengarkan suara paru. Apakah normal atau tidak, apakah ada suara nafas tambahan yang mengarah ke pneumonia. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa ronsen, foto X-ray, ronsen torak, atau cek darah. Tergantung kondisi anaknya, kita perlu yang mana, keduanya atau cuma salah satu. Demikian juga dengan indikasi rawat. Tidak semua pneumonia itu harus dirawat. Kalau dia masih dengan pneumonia ringan, anaknya masih bagus, makan minum oke,
kita bisa pulangin dengan edukasi yang bagus ya, jadi dia tahu kapan harus balik. Tapi kalau dia ternyata udah ada indikasi rawat inap, ya udah harus langsung rawat. Nah di situ kita bisa menyimpulkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, lab, kita tahu oh ini ke arah mana nih pneumonianya. Kalau ternyata bakteri ya tentu kita akan kasih antibiotik dengan durasi dan dosis tertentu. Nah kadang-kadang durasi ini dianggap sepele, padahal sebenarnya penting. Kalau harusnya sebuah penyakit gitu, dia harus dapat antibiotik 7 hari. Terus orang tua hanya memberikan selama 3 hari, atau udah sembuh kok dok, aku stop aja deh di hari keempat gitu. Itu nggak boleh ya sebenarnya, karena nggak tuntas, kayak matinya si bakteri ini kayak nggak tuntas gitu loh. Masih kejang-kejang lah ya. Belum beres gitu. Jadi sebaiknya orang tua tanya, dok ini minum sampai kapan gitu. Apakah harus 7 hari, 10 hari, 14 hari, akan berbeda-beda untuk masing-masing penyakit gitu. Memang harus sesuai anjuran dokter ya kalau antibiotik itu ya. Oke, kita mungkin balik ke vaksin gitu ya dok ya. Nah vaksin ini kan tadi ada tahap-tahapnya tuh, ada beberapa mungkin yang nggak cuma sekali, ada yang 3 kali, 4 kali. Contoh kayak vaksin kanker serviks saya waktu itu 0, 2, 6 ya kalau nggak salah. Itu kan harus tepat banget, setanggal-tanggalnya harus tepat. Kenapa sih dok harus tepat gitu? Karena jadi setiap vaksin itu pasti sudah ada penelitiannya. Pada saat kita mendapatkan vaksin, hal yang kita harapkan adalah timbul jumlah antibodi dalam jumlah tertentu, sehingga amit-amit suatu saat kita terkena virus itu, kita sudah punya antibodinya, sehingga dia tidak bermanifestasi, dia kalah gitu si penyakitnya ini. Nah untuk mencapai kadar antibodi tertentu itu kadang-kadang vaksin berbeda-beda. Ada yang butuh cuma 1 kali suntik, ada yang butuh 2 kali, ada yang 3 kali. Itu mereka udah meneliti duluan. Oh setelah aku suntik dosis pertama antibodinya naik, tapi setelah 2 bulan ternyata dia mulai turun. Jadi supaya grafiknya kadar antibodinya itu nggak turun-turun banget, dia harus segera di booster. Karena kalau enggak kesannya kayak kita ngangkatin laginya itu udah agak susah ya Grita, karena udah kadung ke bawah gitu. Jadi pasti ada dasar penelitiannya. Kalau misalkan amit-amit sampai telat nih waktunya sehari atau 2 hari gitu, ada resikonya nggak sih dok? Kalau dari IDAI kita, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita masih boleh plus minus 5 hari. Itu masih ditoleransi. Amit-amit gitu ya, sampai telat banget kayak zaman COVID tuh, vaksin berantakan banget karena pada tutup kan, anak-anak di karantina gitu. Kita tidak pernah mengulang vaksin gitu. Jadi pada saat dia terlambat, let's say mau 3 bulan, 4 bulan dia telat, kita tetap harus melanjutkan karena Tuhan tuh nyiptain kita luar biasa. Sudah ada yang namanya sel memori. Dia inget gitu bahwa pernah dapat ini. Tapi memang mungkin ya kadar antibodi atau perlindungan yang didapatkan tidak seoptimal kalau kita tepat waktu. Tapi kan daripada enggak sama sekali, ya udahlah tetap harus dikejar. Nah kalau ada nggak sih nih anak-anak mungkin dengan kondisi khusus yang tidak bisa menerima vaksin? Mungkin belum, bukannya tidak bisa, tapi ditunda kali ya pada kondisi tertentu. Misal pasien dengan pengobatan steroid jangka waktu panjang, contohnya anak dengan penyakit autoimun, anak dengan kelainan ginjal namanya sindrom nefrotik, atau anak dengan kemoterapi pada anak kanker, mereka kan ada suka dapat steroid dalam jangka waktu panjang dengan dosis tertentu. Nah, si steroid itu akan mempengaruhi sistem imun. Jadi akan ada penyesuaian untuk jadwal vaksinnya. Bukan mereka tidak boleh, tapi kita adjust gitu. Kemudian juga anak-anak dengan penyakit misal HIV atau AIDS itu juga ada adjustment untuk beberapa vaksin. Jadi harus tanya sama dokternya. Berarti semua anak seharusnya bisa menerima vaksin tersebut, tidak ada penolakan dari tubuh. Mungkin harus ditunda aja gitu ya. Dilihat situasinya, kondisinya memungkinkan nggak. Nah ini menarik nih dok, kan ada sekarang tuh aku suka dengar katanya ada vaksin anak-anak yang nggak sakit afternya, maksudnya afternya kan biasa kalau vaksin anak tuh besoknya demam,
demam sih ya paling banyak ya, demam gitu ya, demam. Nah sekarang katanya ada vaksin yang nggak bikin anak sakit after effect-nya bagus lah pokoknya. Emang bener dok sekarang udah kayak gitu? Aduh, susah ya di kita, vaksinnya demam takut, vaksinnya nggak demam dikira vaksin nggak ya? Gitu. Air katanya dok. Air ya kan. Jadi vaksin itu kan macam-macam. Kita baginya mungkin secara umum kita bagi vaksin hidup, vaksin mati kali Grita. Nah kebanyakan yang vaksin hidup itu maksudnya isinya adalah partikel virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi dia masih hidup tapi dilemahkan. Nah kebanyakan vaksin itu kayak BCG, cacar air atau varicella, MMR ya, itu tuh agak kental gitu loh. Jadi pada saat disuntikin, teknik menyuntiknya pun berbeda. Itu sedikit lebih nyeri dibanding vaksin yang lain gitu. Kalau vaksinnya yang vaksin bagian atau partikel yang mati, itu dia nggak terlalu kental. Jadi aku pun kerasa waktu nyuntikin, oh ini enak nih, yang ini agak sakit nih gitu. Nah kemudian juga sugesti dari yang menyuntik dan yang disuntik itu penting loh, iya kan? Rasa nyeri itu sangat-sangat subjektif menurut aku. Ada pasienku yang karena dia udah dari dulunya sama aku gitu, mau sakit apapun dia juga happy aja gitu, karena udah ada chemistry-nya lah sama yang nyuntik gitu ya. Beda sama pasien mungkin belum pernah ke aku, baru 1 kali pasti dia nangis jerit-jerit karena sakit gitu. Nah kemudian juga teknologi itu kan semakin maju. Mungkin yang dianggap sebagai kok abis divaksin nggak demam, kok yang ini demam, oh lebih mujarab yang demam, kalau nggak demam berarti nggak ngefek. Itu sebenarnya karena teknologinya lebih maju. Kayak misal dulu mungkin vaksin DPT yang mungkin sering jadi momok ya, kalau DPT pasti demam gitu. Nah DPT memang ada beberapa tipe, kayak DPT Pentabio itu yang kita dapat dari di Puskesmas Posyandu, itu memang angka kejadian untuk demam dan mungkin nyeri dan bengkak di tempat suntikan memang dia lebih tinggi gitu. Tapi untuk yang vaksin DPT yang di rumah sakit itu memang resiko efek sampingnya udah lebih minimal. Teknologinya membuat bahwa oh ini nih partikel bakterinya yang akan bikin demam kita ilangin, tapi tidak mengubah fungsinya dia tetap efektif menimbulkan kadar antibodi dalam jumlah tertentu gitu. Jadi pada saat disuntik ya memang efek sampingnya sangat minimal, demam, bengkak, rewel itu minimal. Tapi kan bukan berarti dia nggak ngefek gitu loh. Kita sesuaikan aja dengan situasi masing-masing. Maksudku jangan berpikir negatif ya. Kadang bingung kita jadi dokter itu ini salah, itu salah gitu ya. Enggak lah, nggak ada itu kalau air itu nggak ada ya. Jadi semua tuh aman guys. Nah selain vaksin nih dan imunisasi, ini sama kan ya vaksin dan imunisasi? Sama. Selain vaksin, vitamin untuk bayi yang penting lah. Soalnya kan aku pikir tuh selama ini 0 sampai 6 bulan tuh nggak boleh apapun selain ASI seharusnya. Tapi ternyata vitamin D udah harus ada. Nah itu tuh kayak gimana dok untuk vitamin-vitamin dari 0 bulan ini? Kalau sejauh ini rekomendasi dari IDAI vitamin D. Vitamin D diberikan sejak usia 0 bulan. 0 hari berarti ya? Iya, pada saat dia lahir itu kalau kita memandang dia stabil ya, udah boleh langsung dikasih. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misal bayi itu prematur, bayi berat lahir rendah di bawah 2.500 gram, akan ada tambahan yang lain. Kan kita ada zat besi. Zat besi itu kalau anaknya baik-baik aja, cukup bulan, berat lahir bagus, kita akan kasih usia 4 sampai 6 bulan mulainya. Antara 4 sampai 6 bulan. Tapi pada bayi prematur berbeda. Mungkin di usia 2 minggu kita udah kasih. Demikian juga dengan multivitamin. Kalau multivitamin kita kasih juga pada bayi-bayi prematur doang sih Grita, yang dia misal dirawat di NICU, berat badan lahir kurang, karena kan semua nutrisinya dia yang harusnya didapatkan dari ibu lewat tali pusat, plasenta, itu kan terhenti sebelum waktunya. Dan kebanyakan transfer vitamin mineral dari ibu itu terjadinya di trimester terakhir, trimester 3. Nah ternyata dia udah lahir duluan, berarti kan dia nggak dapat kan. Nah berarti kita harus ganti dari luar dengan suplemen. Tapi saran saya sih tetap harus konsul ke dokter anaknya, karena
jadi kayak menjamur gitu loh. Iya. Si itu dikasih dok, kenapa aku enggak? Beda-beda. Terus aku ikutan beli gitu, dosisnya salah pula. Aduh, janganlah. Iya. Ngobrol dulu sama dokternya. Berarti yang paling dasar tuh sebenarnya vitamin D ya, untuk kondisi-kondisi yang normal ya. Yes. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin mungkin vaksin, terus kemudian juga vitamin untuk proteksi dari penyakit-penyakit ya dok. Sekarang kita mungkin ngebahas soal anak yang mitos-mitos lama lah dok. Seru nih ngomongin mitos. Banyak banget soalnya Indonesia kalau mitosnya. kalau dulu nih ya kita lihat bahwa bayi-bayi itu tuh dari 0 hari sampai kapan saya nggak tahu, itu harus dijemur pagi-pagi. Dari jemur tuh nggak pakai lapisan gitu ya, nggak pakai lapisan, telanjang bolak-balik gitu. Segala macam. Nah sekarang katanya udah nggak boleh nih, dan harus pakai pelapis lah gitu. Nah itu tuh bener nggak sih dok? Kalau bener itu kenapa? Ya. Sekarang kayak gitu, dulu kayak gitu. Ya, karena berdasarkan penelitian menjemur bayi yang kayak dulu, yang tanpa baju, telanjang bula dan lain-lain itu meningkatkan risiko kanker kulit. Oke. Ya, dan kemudian rekomendasi terbarunya adalah dari IDAI juga, jemur boleh di bawah jam 10 atau di atas jam 4 sore dan cuman 15 menit. Oke. Dan tidak perlu ditelanjangin karena sinar matahari itu bisa kok nembus baju ini gitu. Karena kan sebenarnya fungsinya untuk vitamin D ya, gitu. Bukan untuk kuning ya. Ini juga mitos tuh. Dijemur supaya nggak kuning. Atau kalau bayinya kuning dijemur lebih lama supaya kuningnya hilang. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau untuk dijemur pakein kacamata atau penutup mata. Terus pakai baju nggak harus juga yang terus ditutupin semua gitu, baju biasa aja, mau pakai singlet atau pakai kaos pendek, pakai pampers gitu boleh, dan nggak perlu dibolak-balik itu nggak usah gitu. Ya. Nah itu boleh atau wajib untuk bayi? Kalau menurut aku sih tidak ada ya rekomendasi guideline yang bilang bayi harus gitu, nggak ada. Tapi kalau menurut aku sebaiknya dilakukan. Oke, ini catatan ya guys ya. Oke, nah sekarang kan juga nih masalah bedong nih dok ya. Masalah bedong ini dulu harus dibedong, ya kan? Bayi semua 1 bulan harus lurus gitu ya. Nah sekarang ada penelitian baru katanya nggak boleh malah dibedong. Nah ini bener nggak sih dok? Dan kenapa nih? Oke, kalau dibedong itu mungkin dulu kita ngelihatnya kan kaki bayi kalau dia ditaruh ya, bayi baru lahir ditaruh gitu, pasti otomatis itu posisi kaki dan tangan akan menekuk kalau dia ditaruh doang gitu. Itu posisi normal gitu. Justru dokter anak, aku kalau ngelihat bayi nggak begitu posisinya, aku malah ada yang salah nih sama bayi ini. Karena harusnya posisi dia, fisiologis dia ya begitu, kakinya nekuk di lutut gitu, membentuk sudut. Nah mungkin masyarakat berpikir takutnya itu berkelanjutan sampai dia besar sehingga kakinya gitu. Padahal enggak gitu. Itu hal yang normal dan justru tidak boleh dipaksa untuk diluruskan. Jadi kita itu ada namanya tulang panggul yang dipanggul. Itu kayak mangkok gini. Terus ada tulang paha, panggul paha. Itu kayak bola gini, dia masuk begini. Nah, kalau kita paksa, itu kita lurusin Grita, itu nanti dia akan melengsek gini loh. Dia akan bergeser. Nah ini akan lepas dari mangkok ini. Akan kita nyebutnya apa ya bahasa ininya. Pokoknya harusnya dia pas, jadi keluar pas. Gitu. Nah ini kan berarti kelainan di panggul. Kita nyebutnya hip displasia panggul. Itu akan berbahaya. Justru akan butuh tindakan lebih lanjut. Di gips dan segala macam. Kesian sekali anak yang sampai hip displasia itu. Makanya nggak boleh lagi dibedong. Kecuali kita cuman sekedar sekarang kan ada itu ya kayak slip suit gitu, yang cuman kayak masuk doang. Itu kan dia nggak dipaksa untuk ini. Kadang kan membedong itu ada yang bertujuan supaya bayinya nggak kedinginan, supaya nggak kagetan gitu kan, mitos-mitosnya. Nah dengan adanya si slip suit ini sebenarnya cukup membantu untuk menjaga tetap anget dianya tanpa perlu dibedong. Jadi jangan paham. Dibedong gitu. Bedong yang kenceng ya maksudku ya. Jangan kalau cuman sekedar
loss longgar gitu sih sebenarnya is okay kok. Oke. Nah, untuk kaki O atau kaki X ini sendiri nih untuk menghindarinya gimana, Dok? Kaki O, kaki X, kalau memang misal seorang anak ini kaki O, kaki X sebenarnya lebih ke genetik bawaan ya, kelainan yang bisa kita lihat dari awal. Tapi ada beberapa ini nih Grita, ada beberapa kebiasaan yang perlu di-note. Duduk W. Kita pernah tahu duduk W position, jadi kakinya ke belakang gini. Pada saat dia duduk harusnya kan bersila, kaki ke dalam. Nah ini W ke belakang. Pernah lihat begitu? Nah itu kita sebutnya duduk W position itu tidak disarankan. Karena dia membuat posisinya tidak fisiologis lagi, jadi keluar si mangkok ini akan begini tuh dia. Jadi kalau yang punya anak-anak tidak disarankan karena akan membuat cara berjalannya jadi berbeda dan juga bentuknya akan berubah kalau dilakukan terlalu sering. Berarti itu ya catatannya ya, nggak boleh duduk bentuk W ya. Nah mungkin sebelum terakhir nih aku pengen tanya nih, edukasi juga buat yang nonton ya, dari kasus-kasus pasien dari dokter sendiri yang paling bikin dokter khawatir tuh dengan kondisi mungkin sekarang di Indonesia tuh seperti apa yang mengkhawatirkan untuk anak-anak ini? Kalau kita bicara newborn, bayi, mungkin mitos-mitos ya. Karena masih banyak banget mitos-mitos yang menurut aku itu berbahaya kalau dilakuin. Gitu kayak misal ya, aku dapat itu bayi umur 7 atau 10 hari ya, dia datang ke poli dengan mata udah bengkak, merah, belekan, udah gak karu-karuan lah pokoknya. Ternyata kan sesuatu yang normal kalau bayi itu belekan. Ada namanya saluran air mata di pojok sini, di sini kita punya. Nah di bayi itu tuh ada penyumbatan, fungsinya belum bagus. Kenapa kok kita nggak pernah belekan banyak? Karena begitu ada kotoran mata dibuang lewat situ, jadi nggak pernah sampai numpuk. Dengan kita mengedip begini nih kita membuang sebenarnya. Tapi pada bayi saluran itu belum bekerja dengan baik, sehingga seolah-olah kotoran matanya numpuk. Nah orang awam menganggap itu sakit mata. Jadi ditetesin pakai air talang, daun talang. Nah ditetesin banyak banget sama neneknya waktu itu, sehingga datang ke poli dalam kondisi yang sangat parah. Dan menurut aku ini hal yang harusnya bisa kita cegah, mitos-mitos seperti itu. Masih banyak mitos yang lain yang sebenarnya berbahaya. Jadi poinku, coba yuk masyarakat kita update gitu. Kan jangan bilang dulu nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa gitu. Itu kan maksudnya ya mungkin yang pas kena itu dulu pas nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya yang papa tuh juga banyak gitu loh. Cuman kan jangan berpikiran sempit, turun temurun harus dilakuin gitu. Update ilmu sekarang kan medsos ya seperti begini, kita berusaha mengedukasi masyarakat, itu kan maunya menimbulkan dampak positif. Jadi ketahuilah mana mitos yang kadang-kadang masih bisa lah aku toleransi ya, karena aku anggap tidak berbahaya dilakuin ya. Kayak misal gini, udel bayi, kadang-kadang kan agak bodong naik. Ada yang bilang harus ditutup pakai koin. Menurut aku enggak, secara medis tidak perlu. Tapi kalau sampai ditutup pakai koin, menurut aku itu tidak harmless, nggak ada berbahayanya. Jadi pada saat kita edukasi orang tuanya, enggak dong ini, ya udahlah gitu loh, karena itu nggak berbahaya. Tapi kalau sampai memasukkan sesuatu, misal minumin kopi ke bayi supaya nggak kejang, itu kan berbahaya. Ngasih pisang di bayi umur 1 bulan, itu kan berbahaya. Alasannya karena bayi nangis terus gitu, kan berbahaya. Jadi bedakan mana yang mitos, mana yang fakta gitu. Itu satu yang bayi. Kemudian kedua, antibiotik. Jangan biasain beli-beli antibiotik sendiri. Pemakaian antibiotik di Indonesia itu serem banget. Yang datang ke poli anak sudah dengan minum antibiotik itu banyak. Kadang-kadang lebih galakan pasien daripada dokternya. Pokoknya kalau nggak pakai ini dok nggak sembuh gitu loh. Ya udah, kata-kata yang sering banget aku temui sehari-hari. Udah minum antibiotik A nggak bagus dok, aku ganti ke B, nggak sembuh, baru akhirnya ke kita. Terus kita udah bingung gitu mau diapain gitu, karena udah nggak bagus kondisinya. Jadi jangan biasain beli-beli obat sendiri, terutama antibiotik. Lebih baik konsul ke dokternya. Gitu.
mungkin udah ya tadi ya pesan-pesannya udah sekalian disampaikan juga gitu ya. Ada nggak dok yang datang kejang-kejang anaknya dibilangnya kesurupan? Ada lah. ada. Karena mungkin informasi tentang kegawat daruratan itu mungkin belum ngerti ya, bahwa kejang itu sesuatu yang berbahaya, harus dibawa, bukannya malah didiemin karena kesurupan. Bahkan ada yang DM aku, dok anak saya sedang kejang, harus diapain? Itu kan, aduh, kejang tapi terus DM IG, itu kan menurut aku, aduh dia nggak ngerti kali ya kalau itu sesuatu yang emergensi gitu. Jadi ya itulah masyarakat kita, mudah-mudahan dengan edukasi kayak gini lebih bisa memberikan pencerahan ke masyarakat ya. Amin. Dokter terima kasih banyak sudah datang. Saya juga banyak belajar, semoga teman-teman di rumah juga banyak belajar ya. Thank you banget, sukses selalu buat dokter. Makin pasiennya makin banyak, jadi bisa menjadi berkat banyak buat orang-orang. Amin. Thank you.